Lalu menurut Kariki, kalau misalnya mahasiswa misalnya menggunakan handphone di kelas, dan ini kan kita sudah lihat ada fenomena semacam itu. Betul. Dan juga seperti di video yang ditayangkan Ya. tadi, bahwa jawaban mereka itu beragam tentang penggunaan handphone. Kalau menurut Kariki sendiri, itu etis atau Oke. tidak etis? Kalau kita ini, kalau saya coba bawa keluar, beberapa kali saya lihat wakil rakyat di DPR berdiskusi, mencari tahu tentang masalah-masalah pemerintah ya, ketika mengambil kebijakan, dipanggil. Kebanyakan pertanyaan terarah jika wakil rakyat itu mencatat dan diberi kesempatan untuk bertanya dan mereka baca catatan mereka saat bertanya. Kalau di sidang-sidang itu ya? Ya, di sidang. Dan presentasi menteri atau dirjen itu akan sistematis kalau mereka membaca catatan mereka. Saya belum masuk ke teknologinya. Apakah catatan itu harus menggunakan handphone, gadget atau buku ya? Buku pun itu teknologi ya. Gitu. Belum ke sana. Tapi kalau dari pendekatan berpikir kritis itu etis karena ketika seseorang mengungkapkan ide kepada orang lain, audiens ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu harus tercapai ketika dia berbicara dalam bentuk presentasi. Nah, bagaimana apa yang ingin disampaikan? Nah, bagaimana supaya dapat tersampaikan? Maka pertama, sistematikanya harus berurutan. Runutan. Ya. Yang kedua, harus ada kedalaman ketika menyampaikan. Kedalaman itu kita butuh fakta dan data. Fakta dan data ini kan agak sulit kalau dihafal. Karena ini bentuk-bentuk konkret ya. Fakta dan data itu yang kebanyakan presenter yang menggunakan teknologi handphone itu dia baca. Karena tidak boleh salah mengungkapkan karena akurasi. Itu tidak mungkin karena kalau dia tidak akurat menyebutkan sumber bisa jadi bermasalah. Orang meragukan kebenaran yang diungkapkan. Dalam berpikir kritis begitu ya. Jadi etis menurut saya etis karena dia mengawal kedalaman, relevansi dan akurasi pada tataran pendalaman isu yang dipresentasikan atau materi dipresentasikan. Tapi ketika mengarah pada kesimpulan, asumsi yang merupakan menuntut kemampuan dia menganalisis, kemampuan dia untuk mengambil kesimpulan, menurut saya itu dia harus lepas gadget atau apa? Karena itu logika dalam isi kepala dia yang harus bisa mengkonstruksi itu dan menyampaikan dengan bahasa verbal maupun non verbal. Kalau dia hanya membaca, orang kemungkinan tidak bisa tangkap. Gitu. Jadi etis pada saat dia ingin mencapai akurasi, kedalaman, relevansi terkait dengan fakta, data, dan informasi. Itu etis, karena dia tidak boleh salah menyebutkan sumber, tahun, dan lain-lain. Nama orang tidak boleh salah. Jadi dia akan baca. Handphone mungkin dibutuhkan, gadget mungkin dibutuhkan. Tapi pada saat dia secara keseluruhan konstruksi, harus ada isi kepalanya yang diungkapkan. Nah itu tidak butuh handphone. Dengan demikian kalau kita presentasi, etis dia menggunakan teknologi pada tataran 20 atau 30%. Matanya tertuju pada handphone yang dibawa. 70%-nya bahasa non-verbal dan verbalnya fokus kepada presentasi dia. Gitu. Jangan balik, 70% fokus ke teknologi, 30% tidak ada kontak non-verbal dengan audiens atau itu kalau kebalik gitu menurut saya tidak etis. Jadi menurut saya zaman sekarang etis, apalagi zaman sekarang kan cari data di fakta kebanyakan di Google ya, di mesin pencari dan itu. Jadi ketika presentasi pun dia akan melihat handphone dan teknologi itu. Jadi menurut saya masih etis, hanya itu presentasinya. Jangan melihat teknologi atau gadget handphone pada saat presentasi 70% sampai 80%. Karena ingat, pada saat presentasi kita berhadapan dengan audiens, apakah rekan mahasiswa atau rekan akademis lainnya ya, atau masyarakat. Mahasiswa, masyarakat, rekan akademis lainnya harus diyakinkan dengan ide kita yang akan kita presentasikan. Kita yang meyakinkannya. Teknologi hanya alat bantu untuk mengingat hal-hal konkret. Jadi menurut saya masih etis. Pada saat presentasinya 70 ide kita secara lakukan sendiri, 20-30% teknologi itu apalagi pada saat mau menyebutkan fakta-fakta yang konkret atau data-data yang konkret. Itu enggak bisa. Jadi
Kalau saya sih ya etis saja. Persoalannya adalah kebanyakan mahasiswa di dalam kelas menjadikan teknologi, handphone dan gadget itu sebagai ruang untuk membaca dan bukan presentasi. Nah, itu yang menurut saya tidak etis. Karena apa? Dia memutus hubungan dengan audiens yang ada di depan dia. Bayangkan kalau saya berbicara dengan Ed tanpa melihat mata Ed, tapi fokusnya saya ke kamera atau keluar. Ed merasa tidak dihargai. Ed merasa bahwa Anda ini ingin bicara yang siapa. Gitu. Saya bilang ini pada tataran normal ya. Ini bukan, kalau terkait dengan disabilitas itu dua hal yang berbeda lagi ya. Gitu. Tapi ini pada tataran normal. Jadi dia etis pada tataran tertentu, tapi tidak etis pada hal-hal tertentu juga. Gitu. Kalau dalam video hampir semua bilang tidak etis, sebagian besar ya. Tapi ada yang bilang ya saya butuh untuk mencari informasi kan. Gitu. Nah, itu yang saya bilang, kalau cari informasi, informasi itu fakta dan data, Anda butuh karena ini harus akurat. Jangan Anda bilang, yang saya ingat namanya apa ya, saya lupa. Ketika Anda bilang Anda lupa, maka 80% waktu yang Anda presentasi tadi sudah buyar. Audiens tidak fokus lagi. Karena ada kemungkinan yang disampaikan 80% waktu itu omong kosong semua. Tidak ada fakta dan datanya kan. Itu. Apalagi lupa gitu. Berarti memang etis ini berkaitan, kalau etis berkaitan dengan bagaimana mereka menggunakan dan mereka menyampaikan. Iya. Tapi kemudian menurut Kari kan tadi tidak etis karena ada keterputusan antara mereka sebagai presenter dan audiens. Seperti itu. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat lebih jauh ya misalnya, kalau saya lihat sendiri kalau dalam hal yang saya amati, ada beberapa mahasiswa yang kemudian ketika presentasi mereka mencari jawaban dari pertanyaan audiens itu di Google. Oh ya, mencari jawaban audiens, mencari jawaban dari pertanyaan audiens. Iya, pertanyaan audiens. Dan mereka menjawab sesuai dengan pikiran yang ada di dalam apa yang mereka dapatkan. Ya, mesin pencari kalau saya pribadi itu tidak etis. Kecuali mungkin mereka melakukan analisa. Betul. Dan mereka menambahkan hal-hal yang baru di situ. Sehingga itu problem yang kemudian bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak etis. Betul. Tapi etis ketika menggunakan adalah bagaimana menyampaikan beberapa fakta yang kemudian itu benar-benar secara terstruktur untuk apa yang mereka sampaikan. Mungkin saya sependapat dengan Kariki soal itu. Ya, betul. Tapi ada mahasiswa yang ini, ketika dia menyampaikan sesuatu, ada pertanyaan ya, ada pertanyaan dari audiens atau mahasiswa, karena dia tidak kuasai materi, dia akan ke mesin pencari. Tapi ada mahasiswa yang kuasai, dia akan menjawab pertanyaan tersebut dengan berdasarkan bahan yang dia telah sediakan. Ya kan? Kalau di metodologi penelitian kita jelaskan, oke, lokus penelitian kamu di mana, apa respondennya seperti apa, kesimpulan kamu seperti apa. Jika ada pertanyaan di luar itu, masa masuk saran, usulan saran penelitian berikutnya. Jangan paksa jawab kan. Kalau Anda paksa jawab, fakta dan datanya tidak ada. Anda baru mau cari di Google. Saya ragukan ketika ada mahasiswa atau audiens bertanya, lalu mahasiswa mencari jawaban di Google dan jawab, saya kurang yakin bahwa jawabannya akurat. Karena pada saat itu dia baru mencari. Piaget mengatakan bahwa kemampuan otak dia untuk menganalisis tidak dia lakukan. Karena 5 menit atau 15 menit setelah orang bertanya, dia langsung mencari di Google. Ada kemungkinan data apa yang dia temukan dia sampaikan. Dia tidak lagi ada cross check data ya, check and recheck data. Data ini tahun berapa, disampaikan oleh siapa, valid atau enggak, reliable atau enggak, dia tidak pikir itu. Yang dia pikir karena ada pertanyaan harus ada jawaban. Padahal yang dia harus lakukan sebagai presenter, kuasai apa yang dipresentasikan. Jika ada pertanyaan di luar presentasi dia, jangan berupaya menjawab, ya kan? Itu. Jadi kalau dia masih pada tataran itu menurut saya etis, tapi kalau dia berusaha menjawab, itu yang saya katakan tidak etis. Tapi kemudian berusaha menjawab dengan pikiran orang lain yang kemudian ada di situ secara mentah-mentah, bagi saya itu problem tidak etis. Itu saya sepakat. Berarti kita sepakat dengan bahwa itu tidak etis ya? Jadi dia tidak etis, karena dia tidak paham pikiran orang itu. Oh, itu berarti problem serius sebenarnya. Itu seperti dia tangkap ikan di laut, lalu dia bilang, oke, ini makan ikan mentahnya. Pertanyaan terakhir adalah efektif atau tidak
kalau tadi kita sudah bahas mengapa mereka gunakan teknologi dalam ini gadget dan handphone, lalu etis atau tidak, demikian efektif atau tidak. Kalau menurut saya, dia efektif jika teknologi yang digunakan, nah itu pun dalam filsafat teknologi Heidegger mengatakan bahwa teknologi digunakan untuk menunjukkan eksistensi manusia ya. Jadi akan efektif jika menunjukkan eksistensi orang yang melakukan presentasi. Dia sangat efektif. Kalau kita pakai pendekatan Jean Piaget, dia mengatakan gini, persoalan perkembangan kognitif manusia dewasa, yang sebenarnya dia bilang sebenarnya anak berusia 7 tahun itu sebenarnya sudah bisa, itu pada saat dia bisa mengoperasikan logika pada secara dalam untuk memahami hal-hal konkret ataupun memahami hal-hal yang formal, ya. Tapi Piaget mengakui bahwa ada masalah tidak semua orang bisa mengkonstruksi realitas ke ranah abstrak. Walaupun secara sensorik indera dia bisa menangkap benda-benda di sekitar. Tapi untuk mengklasifikasi, menggabungkan sebab akibat, menyusun dia, saya mulai dari pendahuluan lalu berakhir di kesimpulan, itu tidak semua bisa. Ada keterbatasan. Ada keterbatasan, itu harus dilatih. Nah, mempresentasikan sesuatu itu adalah bagian dari melatih agar perkembangan kognitif seseorang itu berkembang. Kalau terus menggunakan teknologi, lama-lama itu ancaman artificial intelligence ya. Teknologi mengganti peran manusia. Padahal Piaget mengatakan bahwa kita harus melatih kognitif kita agar berkembang. Tapi di sisi lain, eksistensi kita serahkan kepada teknologi yang ada. Akhirnya otak kita tidak mampu mengoperasionalkan untuk memahami keterhubungan benda-benda konkret ataupun mengoperasionalkan untuk melihat sesuatu yang abstrak, ya, menggunakan logika, silogisme, klasifikasi, hubungan sebab akibat dan lain-lain. Karena tidak terbiasa hal itu dilakukan oleh teknologi. Jadi kalau terlalu sering menggunakan teknologi pada saat presentasi, terlalu lebih tadi saya katakan dia ambil 70-80%, ini membuat manusia sang presenter tidak lagi bisa melakukan penarikan kesimpulan, tidak lagi bisa melakukan melihat relevansi apa yang dibicarakan dengan apa yang dia pahami, tidak lagi memahami logika apa yang harus saya sampaikan di awal untuk mengambil kesimpulan di akhir. Akhirnya teknologi dalam ini gadget dan handphone waktu digunakan presentasi secara berlebihan ini sangat tidak efektif. Karena apa? Itu menghambat perkembangan kognitif. Padahal presentasi itu kalau secara efektif dia hanya 20-30% menggunakan teknologi, ini sangat membantu dia untuk berpikir secara mandiri ya. Harapannya seperti itu. Tapi kalau menggunakan berlebihan, kecerdasan manusia sudah dialihkan ke kecerdasan teknologi yang dibuat oleh manusia itu. Jadi menurut saya tidak efektif kalau dia berlebihan presentasinya. Tapi kalau dia pas 20-30%, tidak masalah. Malah efektif karena pada saat presentasi kalau PPT menggunakan gambar yang ada visual dan lain sebagainya. Bagus. Dan ketika dia menyampaikan data konkret, dia lihat dari catatan dia yang memang akurat, itu orang akan menyimpan di memori jangka panjang lebih baik ya. Karena data-data konkret itu bisa dia sampaikan secara baik. Jadi dia efektif jika dia memahami bahwa peran kognitifnya yang lebih banyak bekerja daripada peran teknologinya yang lebih banyak bekerja. Kalau saya itu, ya jawaban di teman-teman para responden pun mengatakan itu. Sebenarnya mereka yang menggunakan teknologi untuk mencari tahu. Walaupun realitasnya kita lihat dalam kelas kebanyakan mahasiswa sekarang ya, saya tidak bahas tentang teori tentang generasi apa sekarang ini ya, lebih banyak menggunakan teknologi untuk menunjukkan eksistensi teknologi, bukan eksistensi manusianya. Kalau saya tidak efektifnya di situ. Jadi teknologinya lebih condong mempresentasikan, lalu mahasiswanya ya dia hanya menjadi perangkat teknologi dari teknologi itu sendiri. Ya. Berarti bisa dibilang bahwa ternyata perangkat teknologi ini memungkinkan untuk mengatur manusia itu. Kalau misalkan sangat mungkin dipakai tidak efektif. Berarti kalau Kariki begitu. Kalau tidak efektif, lebih banyak membaca pada saat presentasi, baca yang di handphone atau gadget. Dengan demikian, fokus audiens ada kepada apa yang dia pegang.
melihat layar PPT, fokus audiens pada matanya di PPT. Dia tidak didengarkan. Apalagi dia membaca apa yang di PPT ya, tidak menjelaskan lebih bersama pemahamannya dia. Audiens akan menyimpan memori dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang disampaikan, apa bunyi yang dikeluarkan oleh presenter. Dan itu membuat tidak efektif, sangat tidak efektif. Iya, kalau saya sendiri memang ada beberapa poin saya setuju dengan Kariki ya, bahwa ternyata hari ini kita melihat bahwa semua sudah beralih manusia, kemudian sudah dihubungkan secara jauh dengan teknologi. Dan bahkan ini kita bisa melihat bahwa manusia seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, bahwa manusia ini tidak bisa terlepas dari teknologi. Yang mana teknologi dulu itu merupakan gaya hidup, tiba-tiba itu bisa menjadi kebutuhan. Karena kenapa? Dulu orang masih lebih sulit melakukan sesuatu, tapi sejak ada teknologi, itu bisa lebih membantu. Nah, secara garis besar, saya sepakat bahwa efektivitas itu bisa terlihat dari ketika bagaimana mereka menggunakan gadget tadi, dalam hal ini handphone ya. Handphone ini untuk kemudian mereka melihat apa yang secara sistematis, terstruktur, untuk kemudian mereka sampaikan. Tapi di sisi lain kemudian, perubahan-perubahan ini, apalagi kalau di hari ini, kita perhatikan artificial intelligence sudah dikembangkan jauh sedemikian rupa. Mahasiswa misalnya ingin mencari tahu sesuatu, atau kita manusia secara umum ingin mencari sesuatu, banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan. Kita tinggal cari apa yang kita mau, mereka bisa menampilkan. Meskipun kemudian yang tidak bisa ditampilkan dari artificial intelligence dalam pengembangan di aplikasi tersebut adalah memaknai sesuatu. Karena makna itu tidak bisa dimaknai, karena makna hanya bisa dimaknai oleh manusia itu sendiri. Nah, itu yang sebenarnya kemudian sepakat bahwa bagaimana ketika mereka membaca itu, menganalisa itu juga penting. Dan menganalisa, oke, video tadi ada visual, gambar, bisa menampilkan, dan lain sebagainya. Bagi saya itu efektivitas bisa dilihat dari situ. Tapi dengan kemudian membaca, saya menggarisbawahi bahwa ada relasi sosial yang terputus. Dan sebenarnya itu menyebabkan sesuatu yang tidak efektif. Antara audiens, tapi juga dengan presenter. Nah, hubungan itu yang sebenarnya diperlukan, relasi-relasi seperti itu. Sehingga dari relasi itu kan sebenarnya bisa menarik keterikatan. Dalam hal ini, ketertarikan juga bahwa, oh, audiens ini ternyata dia tertarik dengan mata kuliah ini ketika disampaikan. Itu memungkinkan dia untuk meneliti lebih jauh, dan bahkan disampaikan mungkin sebagai judul tugas akhirnya, dan lain sebagainya. Nah, bagi saya menggarisbawahi relasi itu, yang juga mungkin tergambar dari apa yang tadi Kak Riki sudah sampaikan. Iya, karena dalam teori komunikasi ya, khususnya public speaking, jika bahasa nonverbal kita menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kita gunakan, misalnya handphone yang selalu kita lihat, atau yang selalu kita pegang lalu kita angkat-angkat, maka fokus audiens kepada bahasa nonverbal ini yang ada di tangan kita. Dia tidak fokus kepada apa bunyi yang kita keluarkan ataukah wajah yang kita ekspresikan. Jadi kalau dia terlalu fokus pada handphone, gadget, atau ada beberapa orang yang slideshow-nya pakai ini ya, alat yang untuk mengganti slide itu ya, lalu fokus karena baterainya Bluetooth-nya kurang jauh lalu dia angkat terlalu tinggi, nanti orang akan fokus ke tangannya angkat terlalu tinggi. Lalu orang terpengaruh hal teknis tadi, substansi jadi hilang. Substansinya hilang karena dia orang alat apa yang dia pegang, ya kan? Akhirnya substansinya hilang. Apakah efektif? Ketika dia menggunakan teknologi berlebihan dan teknologi itu lebih menonjol pada saat dia di depan, maka substansinya hilang. Hal-hal teknis itu yang akan menjadi hal yang utama. Gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan pada saat mempresentasikan ya, apapun itu. Ya, saya pikir ini dari diskusi kita ini penting sekali sebenarnya. Untuk apa? Untuk kemudian menjadi pembelajaran bukan saja untuk mahasiswa, untuk orang di luar, tapi untuk kita sendiri juga ya, bahwa kemungkinan kita harus sama-sama belajar untuk membagi itu sedemikian rupa bahwa itu bisa efektif, bisa juga tidak efektif, itu bisa etis, bisa juga tidak etis, dan apa yang terjadi dengan menggunakan handphone dalam presentasi itu bisa menjadi salah satu cara bagaimana kita bisa harus membaginya. Karena tidak boleh berlebihan juga kemudian kita menggunakan handphone semacam itu. Karena dalam hal-hal ini tentunya itu bisa membantu kepada para mahasiswa dan teman-teman yang lain sebenarnya. Karena kondisi semacam ini. Yang harus diingat itu adalah pada saat kita presentasikan, kita ingin menyampaikan ide.
pesan dia sampaikan. Saya tidak bicara gini, presenter harus tampil secara baik. Ingat, ketika seseorang menjadi presenter, ya dia harus menyampaikan secara baik. Tapi ada hal yang lebih substansi. Yang orang lihat adalah kemampuan dia menggunakan kognisi dia. Nah, kalau kognisi ini fokusnya ke teknologi, orang tidak mampu melihat dia cerdas atau enggak. Jadi, menjadi presenter yang baik ya, tapi ingat ketika kita berdiri di depan orang lain dan mempresentasikan sesuatu, yang orang lihat juga adalah kognitif dia sejauh apa sih? Seberapa cerdas dia. Gitu. Dan ketika orang mau lihat kecerdasan kita sebagai presenter di depan, lalu tiba-tiba kita menyibukkan diri dengan gadget, handphone, itu orang akan melihat bahwa ya ternyata kognitifnya tidak sejauh yang kita bayangkan atau setinggi yang kita harapkan. Ya mungkin sama dengan yang saya bilang tadi, ada relasi ya. Dan bahkan mungkin saja apresiasi akan kurang di situ. Agak kurang sih. Apresiasi untuk kemudian melihat presenter yang menyampaikan materi. Dan kita juga bisa lihat kan fokus orang untuk menerima materi kan 1 sampai 15 menit. Betul. Ya. Dan setelah itu orang sudah mungkin mulai jenuh dan lain sebagainya. Mungkin dengan hal-hal yang menarik semacam itu bisa membantu mereka. Iya. Iya. Oke.